Yang kedua, pendidikan profesi guru prajabatan juga menjadi bagian dari tata kelola keseimbangan supply dan demand guru kita ke depan. Jadi jika ada guru yang pensiun, maka harus ada guru yang langsung menggantikan guru tersebut, dan supply ini adalah dengan pendidikan profesi guru prajabatan. Jika tidak, maka akan terjadi sekali lagi ketimpangan supply dan demand guru-guru kita, sekolah-sekolah kita. Setiap tahun itu ada sekitar 70.000 sampai 80.000 guru yang pensiun. 70.000, 80.000. Jadi jika kita tidak langsung kita ada supply-nya, maka terjadi kekosongan kembali guru-guru di sekolah-sekolah kita, dan kembali akan muncul permasalahan guru honorer. Karena guru honorer sejatinya adalah sebuah hasil dari ketidakoptimalan tata kelola guru kita antara supply dan demand. Ketika gurunya pensiun, tidak langsung diganti, dan itu yang melakukan mengisi oleh sekolah secara mandiri itu dengan nama BOS melalui guru honorer. Nah, kita juga tahu ke depannya Pak NRB tidak lagi untuk tidak guru honorer, tidak ada lagi di akhir tahun 2023, sehingga ini juga menjadi salah satu solusi kita ke depannya tata kelola guru yang jauh lebih baik antara supply dan demand. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah proses dari PPG Prajabatan yang kita mulai tahun ini itu berbeda dengan yang sebelumnya, di mana kurikulumnya lebih berorientasi kepada praktek. Lalu kita memiliki kurikulum inti, kurikulum pilihan, ada selektif, pilihan dari daftar yang sudah ditetapkan secara nasional, dan juga pilihan yang lebih membebaskan kepada universitas untuk memilih mana mata kuliah atau bidang keahlian yang lebih dibutuhkan di masing-masing daerah. Jadi misalnya kalau daerahnya mungkin lebih membutuhkan di bidang teknologi, kemudian LPPK bisa untuk memasukkan mata kuliah pilihan yang lebih mengutamakan atau mengedepankan teknologi. Bahkan kita juga ada di daftar pilihan nasional itu seperti bagaimana blended learning dilakukan. Karena kita tahu sesudah pandemi ini mungkin kita tidak akan kembali seperti masa sebelum pandemi, di mana penggunaan teknologi akan terjadi secara lebih masif. Tentunya teknologi tidak akan menggantikan manusia, karena manusia tetap yang terpenting, tapi penggunaan teknologi akan jadi lebih masif. Atau kemudian kita ada daftar mata kuliah seperti computational thinking. Nah, gimana untuk mengedepankan cara berpikir, mindset, ada design thinking, ada computational thinking untuk para calon-calon guru kita. Juga ada mata kuliah pilihan seperti misalnya pendidikan guru untuk daerah khusus. Ini akan kita kembangkan mata kuliah yang menjadi lebih relevan kepada kondisi di lapangan. Nah, selain itu juga tadi yang saya jelaskan, misalnya berorientasi pada praktek, maka kita ingin mengundang para praktisi-praktisi terbaik yang ada. Ini juga melalui program dari Dikbudristek, namanya Praktisi Mengajar, bisa untuk menjadi pengajar atau instruktur dalam pendidikan profesi guru. Dan ini dimungkinkan, dan ini yang ingin salah satu yang kita dorong, karena kita ingin sebanyak mungkin para calon-calon guru kita mendapatkan proses pendidikan yang betul-betul berorientasi pada praktek. Jadi dengan mengundang praktisi sebagai salah satu dari instruktur, terutama nanti dengan mata kuliah yang berhubungan dengan konteks praktek, maka kita berharap akan lebih baik lagi kualitas dari calon-calon guru kita atau guru-guru baru kita hasil dari pendidikan profesi guru. Dengan juga mengundang praktisi untuk bidang-bidang tertentu, misalnya untuk bagaimana mengembangkan atau menyiapkan secara fondasi guru-guru baru kita untuk pendidikan dengan menggunakan teknologi, bagaimana melakukan inovasi-inovasi yang terkini, yang tentunya relevan dengan kebutuhan sekolah-sekolah kita. PPG Prajabatan ini juga menjadi bagian dari
rekrutmen guru karena dia akan langsung mengisi formasi. Jadi dengan demikian ketika mereka masuk menjadi PPG Prajabatan, maka mereka juga menjadi bagian dari skema rekrutmen nasional untuk guru-guru baru. Mereka sudah memiliki peta, kita akan memiliki peta, mereka ditempatkan di daerah mana. Jadi dengan demikian ketika mereka masuk di PPG, mereka memiliki bayangan. Maka mereka lulus PPG akan bertugas di daerah mana. Dengan demikian, yang kita juga harapkan proses pendidikan profesi gurunya itu menjadi lebih hidup karena mereka juga sudah bisa langsung mengantisipasi, bahkan juga bisa mengunjungi sekolah-sekolah atau daerah tempat di mana mereka akan ditempatkan. Jadi itu menjadi salah satu yang berubah dari dari konteks kurikulum PPG Prajabatan yang kita akan mulai tahun ini dan mungkin akan terus kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Karena itu dalam kesempatan ini tentunya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa melihat peluang ini. Mungkin ada yang bisa menyumbangkan atau berkontribusi dalam hal-hal misalnya orientasi pada praktek atau dengan teknologi atau dengan pendidikan daerah khusus atau mungkin mata kuliah lain bisa didesain bersama-sama. Bagaimana misalnya pedagogi untuk guru-guru di sekolah dasar, di sekolah menengah dan sebagainya. Bagaimana pengajaran literasi, bagaimana pengajaran numerasi itu bisa masuk dalam pembelajaran calon-calon guru kita di PPG Prajabatan. Karena sekali lagi filosofi kita dalam melakukan transformasi merdeka belajar adalah dengan filosofi gotong royong. Jadi semua akan menjadi kekuatan kita karena kita memiliki tantangan yang begitu banyak dan begitu beragam. Kami berharap tentunya dengan adanya PPG Prajabatan yang kita transformasikan ini, maka guru-guru yang akan kita hasilkan, guru-guru baru ini, mampu untuk menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat, mampu untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat kepada anak. Mereka mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menjadi teladan dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Artinya mereka pun juga harus bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Mereka bisa bernalar kritis, kreatif, memiliki komitmen terhadap kebinekaan, bergotong royong. Itu merupakan hal-hal yang juga harusnya menjadi bagian dari proses pendidikan profesi guru Prajabatan. Juga kita ingin mereka, calon-calon guru kita ini, nantinya bisa tampil dalam mengembangkan lingkungan belajar dan memfasilitasi belajar peserta didik dengan pelibatan orang tua dan masyarakat. Tentunya mereka adalah guru pemula ya. Tentunya kita memiliki ekspektasi yang harus disesuaikan karena PPG Prajabatan seperti pendidikan profesi lainnya adalah awal dari proses perjalanan pendidikan si gurunya. Karena gurunya akan terus berkembang dari waktu ke waktu hingga terus dia bisa mencapai kompetensi yang lebih baik dengan terus belajar. Karena menjadi guru adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekali lagi kami memohon adanya dukungan dari Bapak Ibu semua, dari para mitra-mitra yang hadir pada saat ini, yayasan maupun juga dari UPT kami. Dengan bergotong royong kita yakin kita akan bisa lebih baik lagi dalam mengawal transformasi PPG Prajabatan. Terima kasih dan semoga kita akan terus bersama-sama mendorong generasi muda Indonesia untuk menjadi guru-guru profesional masa depan untuk layanan pendidikan yang lebih baik di sekolah-sekolah kita. Ayo jadi guru, itu motonya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Seperti Om Ahai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada dan selanjutnya mohon izin KDP Bapak Ibu sekalian semuanya peserta webinar pada pagi ini mohon
dihidupkan kameranya karena panitia akan melakukan foto Bapak. Oke, mohon ini 140. Oke. Silahkan panitia mohon Bu izin. Agnes untuk mengambil fotonya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk bisa on cam terlebih dahulu. Baik, Akan 1, 2, 3. Fotonya lagi. Baik. baik, slide 2. 2, 3. Berikutnya lagi ketiga. 1, 2, 3. Berikutnya lagi yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam terakhir. 1, 2, 3. Baik. Sesi foto bersama dengan Bapak Dirjen BPK sudah selesai, dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dirjen. Semoga aktivitas pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Budi, Pak Direktur, mohon pamit. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu paparan materi terkait dengan implementasi pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2022. Kaitan dengan paparan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan hormat Bapak Wakil Direktur Guru, Bapak untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan kegiatan Direktorat Guru. Lalu persilakan Bapak Direktur. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelum nanti dari rekan-rekan tim maupun dari rekan-rekan koordinator Pokja di lingkungan di Direktorat PPG, bisa sedikit mungkin saya sekilas dulu ya menyampaikan paparan, nanti dia disambung dengan teman-teman yang lain. Sudah dengar Pak Budi? Muter-muter Pak, ya belum tampil pada itu. Mungkin kami dia bisa membantu. Kami minta tolong sebelum pembahasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu paparan dari direktur, ini kaitan dengan PPG Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka untuk menunjukkan kebutuhan dan pemenuhan guru dan tidak untuk memenuhi kebutuhan. Baik Pak Direktur, ini sudah tampil. Silakan Pak Direktur. Masih di mute Pak Direktur. Ya, seperti Pak Direktur ini kan ada kendala teknis ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kaitan dengan pendidikan profesi guru, pendidikan profesi guru Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa pendidikan profesi guru ini diharapkan nanti para guru ya Bapak Ibu sekalian nanti
mampu untuk pelajaran dan belajar ayat dengan adanya peserta itu diharapkan nanti pendidikan Indonesia itu bisa meningkatkan pendidikan dimulai dari guru dan nanti dilanjutkan oleh peserta didiknya atau bisa dilanjut Pak Direktur. Sudah melihat Pak Budi? Ya, baik. Baik. Kami persilahkan Pak Direktur. Terima kasih Bapak sekalian. Sebelum nanti rekan-rekan Bapak sekalian menyampaikan secara teknis, mungkin sedikit seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dijen terkait dengan transformasi program pendidikan profesi guru untuk yang pelajaran tahun 2022. Bapak sekalian, kami sampaikan bahwa ketersediaan calon-calon guru yang seharusnya sesuai dengan amanah dari Undang-Undang dan dosen bahwa untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru atau menjadi guru, profesi guru itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, standar-standar tertentu dari mulai standar kompetensi, kualifikasi, dan tentunya juga memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau kita lihat data Bapak sekalian dari tahun 2009 sampai tahun 2018 dengan berbagai upaya pemerintah bersama dalam hal ini adalah Lembaga Pendidikan, Tenaga Pendidikan, LPTK, dalam hal penyiapan calon-calon guru terkait dengan kuantitasnya belum mencukupi. Karena kalau kita lihat data dari tahun 2009 sampai tahun 2018, itu kurang lebih baru 27.000 sekian, 27.935 dengan berbagai mekanisme pelaksanaan PPG Prajabatan. Nah, di tahun 2019 diinisiasi dibuka untuk PPG Mandiri, itu pun juga baru kurang lebih 2.900-an, sehingga jumlah totalnya baru kurang lebih 30.000 ketersediaan calon-calon guru yang sesuai dengan persyaratan yang ada. Tetapi dengan kondisi yang ada, Bapak sekalian, bahwa setiap tahun guru pensiun. Di tahun 2020 ada 72.000, 2021 ada 69.000 sekian, tahun 2020 saat ini 77.000 sekian yang pensiun, dan juga di tahun 2023 dan 2024 ke depannya. Ini tentunya harus disiapkan dengan berbagai skema mekanisme untuk pemenuhan guru. Tetapi terjadi di daerah, di Pemda, satuan pendidikan dengan ketidakcukupan dari jumlah kuantitas calon-calon yang akan diberikan atau diangkat sebagai guru belum tercukupi, sehingga pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan juga yayasan mengangkat guru-guru yang memang belum bersertifikat pendidik. Nah, dengan data sekalian, kita lihat data pensiun dari tahun ke tahun, dari tahun 2022, 2023, dan 2024, itu banyak sekali kita sudah dapatkan data di setiap provinsi, bahkan kita sudah mencoba mendata kembali lebih dalam lagi di mana guru itu pensiun, mapel apa, posisinya di mana, kita ketahui. Nah, dari jumlah guru yang pensiun setiap provinsi, kalau kita lihat data untuk permapelnya, Bapak sekalian, itu ada sekian banyak mapel, hampir 80 sekian mapel bidang yang ada di satuan pendidikan yang mengampu dalam mata pelajaran itu sekalian. Nah, ini kami ambil 15 mapel yang tertinggi guru pensiun dari 2022, 2023, dan 2024 dengan mapel peringkat tertinggi yang pensiun itu guru kelas, disusul pendidikan jasmani olahraga, bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Nah, acuan inilah, dasar inilah, baseline ini yang kami jadikan dasar untuk membuka saat ini untuk formasi yang PPG Prajabatan. Nah, dalam hal kaitannya ini tentunya akan ada nanti penetapan formasi yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi
melalui BKD masing-masing untuk mengajukan formasi ke Kemenpan RB untuk ditetapkan menjadi formasi dalam hal pengangkatan baik itu ASN yang P3K maupun yang PPNS. Tentunya kesiapan dan juga ketersediaan ini tidak kalah pentingnya kami memberikan juga untuk yang satuan pendidikan yang swasta. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Din tadi, Bapak sekalian, untuk menunjang program Merdeka Belajar di Dijen GPK ada beberapa transformasi guru dan pendidikan yang dicanangkan. Nah, diantaranya Bapak sekalian ada lima transformasi yang dicanangkan. Mohon izin Bapak sekalian, bisa terlihat Pak Muji? Bisa Pak Direktur, Baik. Baik, ini ada 5 transformasi guru dan pendidikan yang dicanangkan, mulai dari transformasi kepemimpinan pendidikan yang mana saat ini telah berjalan program guru penggerak yang menjadi suatu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Yang kedua, transformasi PPG Prajabatan yang saat ini kita laksanakan sosialisasi. Nah, yang berikutnya pengembangan ekosistem belajar guru secara provinsi. Nah, ini kami saat ini sudah memiliki 33 unit pelaksana teknis secara provinsi yang sebutan UPT-nya adalah Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Nah, yang keempat, transformasi pemberdayaan komunitas pendidikan gotong royong yang sudah berjalan dari tahun 2020 akhir sampai saat ini terkait dengan organisasi penggerak. Nah, yang terakhir terkait dengan sinergitas, keselarasan, regulasi dan tata kelola terkait dengan guru dan tenaga pendidikan. Nah, sekalian yang kami hormati, selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Dirjen bahwa semangat dari visi PPG Prajabatan yang saat ini adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan juga formasi yang ada. Jadi untuk memenuhi baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang mana kalau kita lihat dari tahun ke tahun ketersediaan dari kuantitas jumlah dari calon guru yang ada dengan guru yang pensiun tidak seimbang. Nah, kedepannya kita akan mencoba menyelesaikan terkait dengan kebutuhan guru-guru baik di satuan pendidikan yang negeri maupun yang swasta untuk bisa terpenuhi baik kuantitas maupun kualitasnya untuk calon-calon guru yang memang sudah siap. Nah, dengan kata lain sekalian bahwa visi pengembangan dan juga yang kita harapkan kerjasama dari RPTK sebagai pencetak calon-calon guru melalui Prajabatan dalam bentuk ekosistem pendidikan yang self-sustaining yang dimana di masing-masing provinsi itu mampu memenuhi sampai dan dimana kebutuhan guru baik secara kuantitas maupun kualitasnya yang secara berkelanjutan tentunya, karena setiap tahun pasti akan ada guru yang pensiun dan ada juga kebutuhan yang akan direkrut oleh masing-masing Pemda maupun dari satuan pendidikan yang selalu masyarakat atau yayasan. Nah, semangat harus kebijakan seperti tadi yang sebagian sudah sampaikan Pak Dirjen sekalian, di dalam perencanaan tentunya kita akan berdasarkan kebutuhan guru yang pensiun yang saya sampaikan di depan, keselarasan rekrutmen dan seleksi lingkungan induksinya, yang mana induksi yang saat ini sudah ada regulasi yang berlaku, tetapi memang keberlanjutan pelaksanaan di setiap daerah belum berjalan dengan baik. Nah, kedepannya kita memastikan bahwa guru lulusan PPG tahun-tahun itu sudah mendapatkan kepastian direkrut menjadi guru berdasarkan dari
Yang berikutnya juga terkait lulusan itu juga akan terintegrasikan dengan program industri yang ada. Dan tentunya sudah disampaikan oleh Pak Jen bahwa terkait dengan praktek lapangannya mana dulu mungkin memiliki relevansi yang baik dengan satuan pendidikan yang akan diambil. Kedepannya kita coba sinergikan sehingga program pelatihan lapangannya bisa memiliki relevansi yang kuat yang dilakukan di setiap satuan pendidikan sekolah mitra maupun saat nanti guru tersebut melaksanakan penugasan di sekolah yang memiliki formasi untuk pengangkatan gurunya. Dan juga tentunya koordinasi kolaborasi yang kita tingkatkan sehingga setiap pemangku kepentingan baik kami di internal maupun Bapak Ibu yang di dalam bidang mitra pendidikan dan juga yayasan bisa sama-sama memberikan kontribusi dalam pelaksanaan ini. Dan yang lebih penting lagi buat kalian kedepannya yang sampai ke depan bahwa dalam seleksi PPG Prajabatan tentunya kedepannya dengan akan diberlakukan atau memenuhi kebutuhan yang ada di dalam satuan pendidikan sesuai dengan formasi yang ada, bahwa dalam seleksi ASN untuk PJK maupun CPNS itu ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis inilah yang nanti akan kita kembangkan, kita seleksikan dengan pelaksanaan saat seleksi ASN PJK, sehingga harapan bahwa lulusan PPG Prajabatan sudah mendapat suatu kepastian untuk bisa diberdayakan, diangkat, dan juga melaksanakan tugas sebagai guru baik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tentunya, dan juga formasi yang ada di satuan negeri di bawah Pemda baik kabupaten, kota, dan provinsi. Dan saat ini sekalian ada pengangkatan ASN PJK dari jumlah formasi yang ada itu ada kurang lebih 111 yang memang belum ada pelamarnya. Nah, salah satu contoh kasus yang ada saat ini seperti ini, kita mencoba untuk kita sinergikan, kita data dari jumlah formasi yang ada dengan jumlah bidang yang kita buka formasi untuk PPG Prajabatan, kira-kira ada di mana formasi yang memang belum ada pelamarnya itulah yang nanti kita akan coba sinergikan sehingga kebutuhan baik itu bidang maternya maupun tempatnya itu bisa terpenuhi. Nah, sepertinya dalam hal ini kekosongan yang tanpa pelamar ini ada di beberapa daerah yang memang geografinya cukup lumayan sulit atau bisa dikatakan daerah khusus gitu. Nah, yang nanti akan kita coba penuhi dengan mekanisme bersama-sama dengan Kementerian tentunya untuk bisa membuka dan memenuhi kebutuhan secara utuh baik formasi umum maupun formasi di daerah khusus. Dan berikutnya, bagi sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Dijen bahwa desain profesi guru itu untuk yang prosesnya mulai dari seleksi masuk sampai nanti ke bentuk proses pembelajarannya sampai ke tes akhirnya sudah kita siapkan, yang mana untuk tes seleksinya kita memiliki kita siapkan 3 tahap, mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, dan juga seleksi wawancara, yang mana untuk seleksi substansinya sesuai dengan bidang masing-masing dan juga literasi numerasi, dan juga nanti di akhirnya kita akan laksanakan tes wawancara, yang mana tes wawancara itu bisa menggambarkan terkait dengan tanggungan jiwanya dan juga komitmennya untuk menjadi profesi sebagai guru. Dan tentunya dalam pelaksanaan seleksi wawancara membutuhkan suatu asesor yang bisa mewawancarai calon-calon mahasiswa PPG Prajabatan, sehingga hasil dari
pelaksanaan seleksi bisa secara optimal dilakukan dan mendapatkan calon-calon yang betul-betul bagus. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahannya berorientasi pada praktik yang terbagi dalam mata kuliah ini, mata kuliah selektif dan elektif yang mana terbagi menjadi 2 semester selama 1 tahun, dan pelaksanaannya tentunya keterlibatan dari lembaga pendidikan tinggi RPTK yang juga sudah mendapatkan izin pendidikan profesi dan juga nanti berkolaborasi dengan RPTK yang non penyelenggara dan juga mitra dalam pendidikan, bidang pendidikan tentunya, dan juga yayasan atau institusi dalam bidang pendidikan. Dalam prosesnya tentunya tidak kalah penting terkait dengan standar dari dosennya, terus guru pamongnya, dan juga tentunya instruktur dan juga keterlibatan masyarakat dalam ini. Kesempatan tahun 2022 dengan adanya program praktisi mengajar, nanti RPTK penyelenggara dapat bersama-sama mengusulkan keterlibatan dari praktisi yang ada dalam proses pendidikan profesi guru. Dan tentunya sekalian dalam proses pembelajarannya seperti yang sampai ke depan mengedepankan inklusi dan pembiasaan berefleksi, dan juga proses pembelajarannya dirancang yang terintegrasi dan relevan dengan kampus maupun sekolah maupun dan masyarakat, dan tentunya ditopang, didukung dengan penggunaan teknologi yang bagus. Nah, dalam hal ini sekalian berharap program profesi guru dapat kita sama-sama ketahui, dan mohon bantuannya juga sekalian terkait dengan masa pendaftaran yang saat ini kami buka, mohon disampaikan kepada saya sehingga hasil dari calon-calon mahasiswa yang mendaftar bisa memenuhi ekspektasi kami. Dari 15 bidang yang kami buka, tentunya kedepannya akan kita buka bidang lebih luas lagi, sehingga kebutuhan guru yang pensiun dari tahun ke tahun bisa secara bertahap kita penuhi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, itu mungkin pengantar dari saya secara teknis terkait dengan implementasi dalam hal seleksi maupun prosesnya. Nanti dari rekan-rekan koordinator Pokja dan juga narasumber dari Pengemban untuk bisa menyampaikan. Terima kasih, Pak Budi. Saya akhiri, monggo silakan dilanjut dengan rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Guru. Mohon izin Pak Direktur, apakah tetap berkenan di ruangan ini? Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Dan selanjutnya dari berikutnya yaitu yang akan disampaikan oleh koordinator Pokja Studi Kedapatan Dr. Misbah dan tim. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, menghormati Pak DLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Ibu Koordinator Pokja, Bapak Usaha, serta rekan dari Direktorat PPG, Bapak Ibu dari Mitra Pembangunan dan juga dari UPT di lingkungan Dijen PPK. Terima kasih sekali kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan terkait apa-apa saja yang sudah dipersiapkan dan yang ingin kita kolaborasikan terkait pelaksanaan PPG Pelaksanaan 2022. Izin Bapak Ibu bahwa di Direktorat PPG ini ada beberapa Pokja yang menangani pelaksanaan PPG Pelaksanaan. Kami sekaligus ini kesempatan yang bagus untuk mengenalkan tim kami, sehingga nanti ketika berkolaborasi ini semangat seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi adalah semangatnya gotong royong berkolaborasi untuk mewujudkan
penyiapan pelaksanaan PPG Pajabatan maupun menyiapkan generasi guru masa depan. Ini sebenarnya di Kapung juga di sini ada Pak Ferry itu yang menyiapkan terkait inovasi dan asesmennya. Jadi program depannya juga nanti akan berkaitan dengan asesmen juga inovasi yang diselenggarakan dalam PPG Pajabatan termasuk di mata kuliah ini. Pak Ferry, izin menyampaikan dulu. Kami Pak Ferry. Tadi malamnya. Itu sedang dalam apa namanya? Suara Pak Misbah masih mute, Pak. Di sini juga ada Pak Romi. Pak Romi ini sebagai koordinator untuk terkait kemitraan dan juga informasi publiknya, sehingga nanti ketika program-program di Direktorat PPG itu menyampaikan Bapak Ibu berkenan untuk berkolaborasi dengan yang kami nanti akan ada tim Pak Ron juga yang bisa dihubungi untuk melakukan semacam kerjasama dan juga dengan Pak Mas Ferry tadi yang inovasi dan assessment. Di Direktorat PPG juga ada yang mempersiapkan terkait regulasinya, itu ada Pak Sigit. Nah, mungkin Pak Sigit sedang mengikuti ada program yang lain, karena ini kesempatan yang bagus ya dari UPT kita ingin juga menyampaikan progres perkembangan jumlah pendaftar sehingga nanti bisa dibantu untuk mensosialisasikan di terkait pendaftaran PPG Pajabatan. Izin menyampaikan juga yang melanjutkan dari Pak Temu tadi, di sini juga ada tim pengembang kurikulum untuk yang PPG Pajabatan 2002. Itu tim saya dulu untuk memberikan sedikit gambaran kurikulum PPG Pajabatan. Baik. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa untuk di 2022 kami di sini istilahnya mengistilahkan PPG Pajabatan model baru. Untuk slide-slide yang di awal sudah disampaikan oleh Pak Pak Direktur tadi. Ini mengapa kita melaksanakan selain tadi untuk memenuhi kebutuhan supply and demand, itu juga bahwa salah satu ini adalah merupakan amanat dari peraturan yang ada bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan juga ada undang-undang guru dan dosen, sehingga apa yang dilakukan adalah untuk menyelenggarakan untuk memenuhi amanat ini. Dan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya itu memang ada semacam apa ya, kita masih perlu bekerja sama dengan beberapa pihak yang terlibat, karena sampai saat ini baru ada 78 LPTK penyelenggara yang untuk melaksanakan yang memiliki izin penyelenggaraan di PPG. Tahun ini sebenarnya tidak hanya PPG Pajabatan yang sedang dipersiapkan dan sedang yang akan dilakukan, tapi juga ada rekan-rekan dari PPG dalam jabatan yang juga terus berproses dan kemarin sudah melakukan tes substansi akademik dan segera akan dilaksanakan proses PPG dalam jabatannya ini, biar teman-teman yang di UPT kemungkinan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti juga bisa mempersiapkannya ini. Baik, terkait apa saja yang kurikulum yang ada di PPG Pajabatan, nanti mahasiswa itu akan melakukan perkuliahan selama 2 semester, kemudian ini saya lanjut dulu sebanyak 39 SKS. Dari desain perkuliahan di kurikulum ini yang ingin diwujudkan adalah bahwa
mereka para lulusan mahasiswa di PPG Prajabatan itu ingin membentuk sebuah profil guru profesional, tapi ini guru profesional yang masih level pemula, yang menjadi teladan dan pembelajar yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila serta terampil dalam mengembangkan lingkungan belajar dan memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi mungkin di sini ada juga kata kuncinya ini terkait di masyarakat, ini mitra pembangunan, ini juga mungkin nanti bisa memberikan banyak insight kepada kami di Direktorat PPG maupun tim pengembangan kurikulum agar bisa proses perkuliahan yang diberikan itu bisa menjamin untuk hasilnya adalah nanti akan adalah profil lulusan yang seperti ini. Ini gambaran profil yang ingin dicapai setelah mahasiswa itu lulus, yaitu mereka kata kuncinya adalah Pancasila, berkompeten, berkomitmen, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dari profil kompetensi lulusan ini, proses perkuliahannya mereka akan memperoleh terkait ilmu kurikulum dan pengajaran, ilmu kependidikan, kemudian juga praktek pengalaman lapangan atau PPL, dan juga dasar-dasar kepemimpinan. Gitu. Dan semuanya itu terangkum dalam proses pembelajaran reflektif yang itu menjadi ruh dalam penyelenggaraan PPG Prajabatan. Ini gambaran terkait proses perkuliahannya. Memang salah satu poin penting di sini adalah juga terkait reflektif. Jadi dari awal, dari semester 1 dan semester 2, guru-guru itu atau mahasiswa itu sudah akan melakukan proses PPL. Dari proses PPL tadi mengikuti dan juga mengambil mata kuliah yang ada, itu nanti akan didiskusikan di dalam kelas, kemudian juga dirundingkan atau dicari lesson learn-nya untuk semakin mengembangkan proses pembelajarannya, dan bukti-bukti hasil proses pembelajaran ini akan terkumpul di dalam e-portfolio atau portfolio digital terkait hasil-hasil di proses pembelajaran, penugasan-penugasannya yang juga didukung oleh LMS yang sudah disiapkan. Gitu. Di bagian akhir mereka akan menyaksikan atau merefleksikan secara utuh pada seminar pendidikan vokasi guru berbasis portfolio. Jadi maka proses perkuliahannya dari awal itu sudah bisa disiapkan terkait learning project pengentasan pembelajarannya akan seperti apa dan bisa terdokumentasi dengan baik. Ini desain yang dikembangkan oleh tim kurikulum adalah seperti ini. Jadi salah satu kunci transformasi di PPG yang pertama terkait perbaikan di asesmennya, kemudian juga perbaikan di perkuliahannya, di mata kuliahnya ini, kemudian juga nanti terkait di LPPK penyelenggaranya itu sedang juga dipersiapkan bagaimana agar LPPK-nya siap untuk menyelenggarakan baik itu PPG Prajabatan dalam dan PPG dalam jabatan yang menjadi amanat dari Direktorat untuk kerangka desain tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur. Ini juga Fadil mengulang desain tadi itu ada mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif, yang ini juga menjadi sebuah potensi bagi mitra pembangunan untuk melakukan kolaborasi kerjasama terkait penyempurnaan atau perbaikan di mata kuliah yang dikembangkan. Ini kalau untuk definisi mata kuliah tadi sebenarnya sudah disampaikan, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Ada beberapa hal yang sudah
siapkan. Ini kolom pojok kanan. Ini kalau dilihat dari warnanya, ini yang biru-biru ini adalah mata kuliah inti, ada filosofi pendidikan Indonesia, kemudian prinsip dasar pengajaran dan asesmen yang efektif, kemudian juga ada pembelajaran sosial dan emosional sebanyak 3 SKS, dan juga pemahaman tentang murid dan pembelajarannya. Kemudian juga terkait konteksnya itu ada terkait proyek kepemimpinan 1 dan 2, terkait portfolio digital. Dan ini untuk yang mata kuliah inti, ada mata kuliah selektifnya juga sudah kita siapkan yang bisa ditawarkan oleh LPPK. Saat ini di Direktorat itu sedang mengembangkan, tetapi ini adalah standar minimal, jadi LPPK nanti juga akan diharapkan bisa mengembangkan lebih lanjut terkait di mata kuliah selektifnya. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sudah dicoba dirancang untuk menjawab kebutuhan guru-guru di masa depan. Kita ada di fase 1, sehingga guru-guru bisa dibekali hal-hal seperti ini ketika mereka sudah selesai proses perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi. Prosesnya adalah demikian, dan diawali saat ini prosesnya adalah terkait seleksinya. Saat ini memang kami sedang melakukan proses pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin 2022, mulai pukul 20.00 itu mahasiswa atau calon mahasiswa sudah bisa mengikuti proses pendaftaran melalui aplikasi SIMPIKB. Kami sebenarnya juga sudah menyiapkan paket-paket informasi yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk bisa misalnya mensosialisasikan terkait BPJS jabatan. Ini juga kami memanfaatkan yang ada di media sosial kami di Direktorat PPD, dan juga di website ini senantiasa kita update juga, termasuk misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari pendaftar sudah disediakan FAQ, dan juga bantuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendaftar. Nah, ini yang informasi yang mungkin penting juga pada pagi hari ini yang perlu kami sampaikan, bahwa saat ini memang secara jumlah pendaftar itu kita masih perlu usaha ekstra keras atau upaya agar bisa memenuhi target peserta, jumlah peserta yang cukup banyak, karena dengan peserta yang cukup banyak itu bisa memperoleh hasil-hasil yang kandidat-kandidat yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Itu ada terkait di administrasi, di prosesnya nanti ada proses administrasi, mereka harus mengisi CV dan IC-nya, dan semuanya itu dilakukan proses seleksinya yang di administrasi ini lebih dilakukan secara verbalnya secara otomatis. Jadi kita menggunakan alur data dari BPJS, kemudian dari Pusdatin, dan juga dari juga yang dikelola oleh Pusdatin, sehingga proses administrasi ini bisa lebih otomatis. Mereka dari aplikasi SIMPIKB ada beberapa hal yang harus diisi, termasuk isinya. Nanti mereka kemudian kalau saat ini memang ada biaya pendaftaran sebesar 200.000 di bagian akhir, tapi masih untuk proses pembayaran itu nanti masih menunggu di akhir Juni. Mudah-mudahan tanggal 20 Juni itu mudah-mudahan progresnya sudah bisa kita sampaikan ke pendaftar agar bisa melakukan proses pendaftaran. Dari situ kemudian mereka akan melakukan tes substansi terdiri dari penguasaan konten dan juga tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, dan kelanjutan dengan tes wawancara. Mungkin proses ini ada banyak yang harus dilakukan, tapi ini mungkin juga juga memberikan kesan bahwa untuk proses seleksinya memang
didesain yang agar hanya yang mereka yang lolos itu adalah tenaga yang berkualitas, itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap image terkait guru juga. Ini menjadikan bahwa guru itu memang sebuah profesi yang berorientasi kepada kualitas gitu. Jadi seperti desain dari awal untuk seperti ini di beasiswa substansi rencananya itu memang akan dilakukan secara BK, tapi kita juga akan terus melihat dengan dari segi jumlah pendaftar. Nanti juga ini akan dikelola oleh LPPK dan kemudian bantuan juga dari UPT untuk bisa membantu sosialisasinya, ataupun nanti pasti penyelenggaraan itu nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut mana-mana yang bisa menjadi bagian kontribusi. Gitu. Kemudian mungkin yang perlu diinformasikan juga kepada calon pendaftar bahwa untuk di tahun 2022 ini biaya pendidikan akan ditanggung oleh APBN, bentuknya seperti beasiswa. Mereka untuk biaya pendidikannya akan dipenuhi atau menggunakan skema pakem atau beasiswa tadi. Ini gambaran terkait apa saja yang sedang dipersiapkan di PPG Prajabatan. Pak Nandi mungkin ingin menambahkan terkait proses perkuliahan akan seperti apa biar bisa memberikan gambaran lebih jelas sebelum nanti kita bisa dilakukan diskusi. Silakan Pak Nandi. Baik, terima kasih Pak Misbah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati di dan sosialisasi Prajabatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum pembelajaran pada program PPG Prajabatan di tahun 2022 ini. Saya mewakili tim pengembang kurikulum PPG Prajabatan ingin menyampaikan kepada Ibu Bapak gambaran terkait dengan bagaimana proses kurikulum di program PPG ini bisa diimplementasikan kegiatan PPG. Baik, mohon izin untuk share. Ada tadi banyak informasi sudah disampaikan oleh Pak Misbah terkait dengan ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan kerangka desain pendidikan PPG di 2022 ini, karena kita sekarang masuk ke PPG Prajabatan, maka secara konsep kurikulum yang dikembangkan pun berbeda dengan kurikulum PPG sebelumnya, yaitu PPG dalam jabatan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam PPG Prajabatan ini terdiri dari beberapa mata kuliah yang bisa diambil oleh calon guru atau mahasiswa PPG yang menjadi nanti calon guru. Jadi terdiri dari mata kuliah inti, mata kuliah elektif, dan mata kuliah selektif. Nah, kalau dilihat dari kerangka desain untuk pendidikan PPG Prajabatan 2022, maka ada beberapa alur yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa ketika mereka ingin lulus program PPG Prajabatan. Yang pertama, mereka tentunya tadi sudah disampaikan Pak Misbah harus mengikuti tes seleksi yang sifatnya nasional dan ini diselenggarakan secara serentak oleh GTK. Kemudian di bagian kedua, setelah dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa PPG, maka akan dilaksanakan orientasi di LPTK masing-masing. Kemudian di semester 1, mahasiswa akan dibekali berbagai macam mata kuliah yang tentunya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu mata kuliah inti dan mata kuliah selektif. Di mata kuliah inti ini terdiri dari berbagai macam mata kuliah yang nanti akan di slide berikutnya. Tetapi pada intinya di semester 1 ini mereka akan melakukan perkuliahan